Anak-anak juga banyak jas-jas dewan tuh kan di ruang-ruangan tuh dikeluar-keluarin, dibuang-buangin sama temen-temen, saking Oke. keselnya gitu loh. Iya iya iya. Saking keselnya. Harus dievakuasi yang malam itu. Diserbu ya? Iya, itu aku udah dikokang begini sama senjata tuh. Sempet nggak digunakan tuh bom molotov? Halo, bertemu lagi denganku Jojo Rohi di Menolak Lupa. Membersamai kita kali ini ada Ibu atau Mbak Julaiha. Iya, dengan Kak Ijul biasa saya dipanggil. Kak Ijul ya. Ijul. Kak Ijul aktivis 98 dulu di Ikatan Perempuan Di Forum Kota. di Forum Forkot. Kota. Iya, bendahara Forum Kota. Di Forkot ada semacam subnya apa namanya, Ikatan Perempuan Forum Kota. Ikatan Perempuan Iya. Forum Kota. Kita akan bicara banyak hal soal pengalaman seputar 98, kemudian juga bagaimana support sebagai pelaku utama sekaligus yang mensupport banyak gerakan, yaitu kelompok perempuan menjadi satu bagian yang signifikan di dalam pergerakan 1998. Nah, bagaimana kemudian support kelompok perempuan terhadap aksi-aksi yang dilakukan 98. Mbak Kak Ijul ya? Kak Ijul ya. Kak Ijul, dulu kira-kira situasi 98 pada saat itu bagaimana kemudian awal mulanya bisa ikut nyemplung atau terlibat di dalam gerakan 98? Ya, jadi begini, Bang. Awalnya aku itu sebetulnya juga bukan aktivis mahasiswa gitu. Ya. Jadi waktu aku memang sebetulnya anak-anak bongkrongan gitu. Kadang-kadang pulang kuliah itu malah nge-mall gitu. Oke. Tapi teman-teman, kebetulan pacarku kan aktivis. Nah, teman-teman dia yang perempuan tuh mungkin kesulitan mencari kader perempuan ya. Jadi aku diajak gitu loh. Diajak gitu kan. Awal mulanya aku sebetulnya advokasi dulu ke Sawangan gitu. Di Sawangan Advokasi tuh apa itu? tanah, kasus tanah. Kasus tanah, Iya. oke. Ya. Tapi itu nggak lama juga, paling cuma sekitar 2 bulan aja gitu. Nah udah gitu. Itu Forkot yang melakukan advokasi? Bukan, belum ya? teman-teman mahasiswa. Mahasiswa aja gitu. Karena kan kampus aku sebetulnya dekat dengan lokasi itu, Sawangan sama APP itu berdekatan. Jadi kita lebih kampusnya APP waktu itu ya? APP ya. Jadi lebih gampang apa namanya ke tempat apa namanya ke daerah kasus gitu loh di situ di Dekat Sawangan. lokasinya dekat ya? banget, nggak jauh gitu. Ya? Nah, pasca itu aku ikut di apa namanya di 2 kasus Sutet. Oh ya, Sutet ya. apa tegangan ekstra tinggi gitu kan. Tinggi, ya. Nah di situ aku sempat lama itu sama teman-teman juga tuh apa namanya tinggal di situ, nginep gitu kan, sosialisasi sama Live in warga ya, di situ supaya ya? memberikan pendidikan politik juga gitu kan. Katanya advokasi non litigasi waktu itu kan. Iya. Memberikan pendidikan politik sama warga supaya mereka istilahnya melawan lah gitu. Karena kan tempat tinggal mereka itu kan dialiri oleh listrik tegangan tinggi 500.000 kilowatt. Gitu. Iya, ya itu bahaya itu ya. Bahaya buat kesehatan mereka karena bisa menimbulkan sakit kanker dan sebagainya gitu. Iya, radiasinya. Iya. Nah, saat itu kita tuh juga punya apa namanya? Lembaga formalnya hukumnya ada LBH Nusantara gitu. Oke, LBH Nusantara. Jadi waktu itu juga karena kita perempuan-perempuan ini kan sebetulnya punya posisi yang penting juga buat mensupport teman-teman laki-laki yang apa namanya karena mereka dulu kita kurang banget, kurangan apa namanya makan kurang segala macam. Jadi perempuan-perempuan ini berusaha mencarikan lah dari mana pokoknya mereka biar bisa mendapatkan logistik ya? Gitulah ya gitu. Entah tuh ngambil di rumah gitu kan, entah apa namanya ada temen juga yang kebetulan bapaknya tuh kan punya jatah bulanan dari apa kantor gitu. Ya itu kita bawa ke base camp buat bawa teman-teman ke base camp juga gitu. Dari rumah bawa logistik
ya, dibawa ke base camp buat dibawa teman-teman, ke iya. base camp untuk kawan-kawan aktivis Kawan-kawan ya. juga, iya kayak seperti itu. Jadi teman-teman yang perempuan nih dari rumah ngerantang gitu Iya, bawa bawa teman-teman juga, logistik iya. ya untuk support kawan-kawan di base camp Iya, ya. betul, betul. Oke, jadi dulu awalnya dari kampus APP ya, APP, Akademi Pimpinan Perusahaan. Pimpinan Perusahaan Iya. Jakarta Iya. ya. Nah, jadi dulu awalnya itu diajak pacar ya? Diajak sama teman-temannya pacar, bukan Oh sama gitu pacar. ya? Iya, jadi Teman-temannya, oke. gitu. Teman-teman Jadi perempuan, karena kan ya, ya, emang ya. kurangan perempuan gitu. Ya memang waktu itu ada tetapi tidak banyak ya. Enggak banyak, saya cuma bertiga kalau nggak salah. Jadi tidak banyak aktivis perempuan Nggak banyak. pada saat itu Iya. ya. Jadi ya ada perpaduan antara romantika dan perjuangan pada saat itu ya, sambil pacaran bener. sambil juga Iya, berjuang mendampingi betul. kelompok masyarakat ya. Iya. Nah, dalam proses pendampingan itu dulu kasus apa saja yang didampingi kelompok masyarakat selain kasus tanah atau sutet atau apa kasusnya? Kalau aku sih cuman itu aja. Itu aja ya, iya, sempat cuma ya. itu dua aja. Kalau di apa namanya, kalau kayak peristiwa 27 Juli aku juga nggak pernah terlibat membagikan stiker, nggak pernah. Tapi untuk di base camp itu aku selalu ada gitu. Oke, sama teman-teman kumpul standby di base camp. Base camp ya. Iya. Nah, dulu kemudian setelah bergerak melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat ya, memperjuangkan keadilan bagi mereka. Iya. Nah, setelah itu kemudian bagaimana ceritanya akhirnya kolaborasi dan tergabung di dalam Forkot? Oh iya kan, jadi awal-awal mulanya tuh kita pernah aksi kampus, antar kampus ya. Pertama kan karena basis aku di selatan, aku waktu sama kampus ISTN. Jadi kita ya. aksinya tuh long march gitu, jalan kaki. Aksi bareng-bareng ya. Pokoknya kampus-kampus selatan lah tuh. Nah dari situ apa namanya, karena udah sering aksi dan akhirnya kan meledak tuh yang kerusuhan 98. Ya itulah mulai awalnya kita jadi bentuk apa namanya, Forkot ya. Forum Kota. Dulu namanya bukan Forkot, Komunitas Mahasiswa Jabotabek. Oh ya, Komunitas Mahasiswa Jabotabek. Iya, itu awalnya. Itulah embrio dari kemudian Forkot ya. Iya. Nah, selama di Forkot dulu, itu kira-kira isu yang dibawa apa saja pada saat itu? Waktu itu sekitar korupsi, KKN, pelanggaran HAM ya. sama kalau nggak salah turunkan harga. Turunkan harga ya, kayak seperti itulah. Misalnya pendidikan gratis untuk rakyat, kesehatan gratis, kayak seperti itu aja. Nah, dulu pada saat pembentukan Forkot, bagaimana kemudian Forkot berkonsolidasi, Forkot bergerak, kan ada banyak elemen mahasiswa yang lain pada saat itu. Nah, bagaimana Forkot berkonsolidasi dengan yang lain sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan lain-lain semacam itu, konflik ya? Ya kita kan kalau mau aksi itu kan selalu bicarakan rapat-rapat dulu. Ini aksinya seperti ini. Kalau nggak sepakat ya udah, teman-teman juga maksudnya nggak sepakat nggak ini kita aksi ini, kalau nggak ya udah gitu. Jadi kita saling menyamakan pemikiran dulu gitu loh. Ada pembicaraan dulu, rapat bersama, ada baru kesepakatan bersama. Misalkan nggak sepakat ya udah gitu. Dulu betapa susahnya kita konsolidasi ya, karena tidak ditunjang oleh logistik yang cukup. Logistik, kemudian teknologi ya, yang memadai. Sekarang kan kalau konsolidasi tinggal WA saja kan. Paling dulu ada pager juga, nggak semuanya punya pager juga. Nggak semua, dulu itu mewah sekali ya. Mewah sekali. Nah, kemudian dalam pergerakan Forkot atau pergerakan mahasiswa pada umumnya, situasi 98 itu dalam situasi yang sedemikian represif ya, tekanan-tekanan dari rejim yang berkuasa pada saat itu, bagaimana Forkot menyiasati keadaan yang sangat mengkhawatirkan pada saat itu? Jadi ya kita
waktu itu kan juga dalam keadaan ketakutan ya. Cuman karena kita waktu itu apa namanya bersama-sama gitu, kita juga nggak saling apa namanya mendukung, maksudnya saling sama-sama menjaga lah gitu. Saling support ya. Gitu, iya, saling support aja gitu. Dan apa namanya, waktu itu juga, waktu aksi-aksi juga, kalau misalkan kita, itu sebelum aksi kita udah nyiapin apa namanya, kayak bom molotov gitu. Jadi kita perempuan-perempuan itu udah mencari botol gitu, nanti teman-teman laki-laki yang meracik itu gitu. Nah itu. Karena kita senjata kita cuma itu aja, nggak ada lagi gitu. Mereka kan pakai tembakan semua, gas air mata. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa gitu. Pakai itu aja gitu. Nah itu menarik itu, bagaimana pengalaman kemudian sampai meracik bom molotov. Nanti kita akan gali lebih dalam di peristiwa itu. Kita break dulu. Nah, oke, kita kembali ke segmen 2. Mbak Ijul tadi menarik ya pengalaman soal bagaimana kemudian perempuan atau para aktivis perempuan yang saat itu bareng-bareng kebagian tugas untuk nyari botol. Untuk molotov, untuk bikin molotov. Nah itu dulu gimana sih ceritanya kok sampai segitunya dulu? Jadi gini kan, kalau perempuan itu kan lebih gampang ya, apa namanya, untuk lebih gampang karena dia punya apa namanya, kalau bisa beli botol buat apa, pasti dikasih aja sama warung-warung gitu kan. Karena kan warung-warung rokok yang pinggir jalan itu loh. Nah itu kan dari botol kerating deng juga bisa tuh gitu kan. Nah nanti kita dapat semua, teman-teman nyebar semua nyari. Nah nanti baru teman-teman laki-laki yang buat itu gitu. Yang ngeracik. Yang buatnya itu, teman-teman laki-laki. Yang ngeracik molotovnya ya. Iya. Kenapa saat itu harus pakai molotov? Ya karena ya itu paling mungkin cuman itu aja. Paling mungkin cuman itu. Kita nggak punya apa-apa lagi soalnya. Karena mereka kan pakai macam-macam itu loh. Mempersenjatai diri dengan itu ya. Cuman itu aja senjata kita. Jadi dulu saking radikalnya ya. Iya, memang udah kebentuk sendiri Mas, kayak gitu. Jadi kita jadi apa? Jadi galak lah gitu, jadi marah gitu jadi kan, semuanya. Seperti itu. Nah, emang nggak khawatir ya pakai molotov, pakai persenjataan, meskipun hanya molotov, tetapi itu kan juga ya akan memicu kalau ketangkep aniayanya malah makin besar gitu. Ada kemungkinan itu. Nggak ada pikiran ke arah situ atau ketakutan, kekhawatiran seperti itu. Enggak sih, nggak ada ketakutan seperti itu. Terus selama ini kita pakai itu juga nggak ada masalah apa-apa gitu. Oh gitu. Ya paling anak-anak kalau ketangkep juga udah biasa sih gitu. Udah biasa kayak gitu. Sudah Jadi itu slogannya udah biasa. Ya. Seperti itu. Dulu dengan resiko yang sedemikian menyeramkan seperti itu ya. Dengan risiko seperti itu, kenapa dulu berani menempuh risikonya, mungkin diculik atau bahkan dianiaya atau bahkan hilang nyawa ya sampai segitunya. Kenapa berani mengambil risiko seperti itu? Apa sih spiritnya, semangatnya sehingga risiko itu bisa diambil? Ya kita semangatnya karena kita pengen berbuat yang terbaik buat bangsa ini seperti itu aja. Gitu. Maksudnya kalau nggak mahasiswa siapa lagi yang bakal bisa merubah gitu loh. Iya, itu aja. Ya, dulu semangat mahasiswa untuk ini ya, untuk demokratisasi, untuk kebaikan bangsa ya, sehingga risiko apapun ditempuh, bisa atau berani untuk ditempuh ya. Nah, sempat nggak digunakan tuh bom molotov? Dipakai setelah diracik terus kemudian di aksi-aksi itu dipakai. Memang dipakai. Semua, hampir semua dipakai ya. Dipakai. Ada kejadian nggak waktu pakai bom molotov itu kemudian ada korban? Ya paling korbannya nanti bisa kena mobil tentara atau kena kalau misal kena aparat mungkin ya kena lah, tapi kan ke kita pun juga mereka juga udah
banyak menimbulkan korban juga ke kita mereka juga gitu. Sama-sama biar sama-sama lah imbang gitu loh. Jangan dia aja nyerang kita, masa kita nggak nyerang dia gitu. Iya, nah itu balasan terhadap serangan terhadap aksi-aksi mahasiswa. Kemudian mahasiswa membalasnya dengan molotov. Ya. Ada nggak sampai polisi yang dilarikan ke rumah sakit atau aparat yang terluka parah karena molotov itu? Sepanjang pengalaman ya? Ya kalau aku baca-baca di media sih katanya sih ada, tapi tadi media ya aku ngeliatnya, tapi kalau lihat di lapangan sih aku lihat sih ya mungkin nggak banyak juga lah gitu. Iya ya. Nggak banyak juga. Iya. Ya kita lihat dulu ya, molotov itu hanya untuk sifatnya mungkin untuk memperlihatkan kepada aparat bahwa kita juga bisa ngelawan. Iya, dan juga buat istilahnya kita bisa melindungi diri kita lah gitu, melindungi diri kita dari mereka gitu. Iya, iya. Nah, apa sih dulu pengalaman yang paling serem gitu, paling menyeramkan gitu? Apakah pernah digebuk atau dianiaya atau ditangkap atau apa pengalaman dulu? Kalau aku pernah ditangkap yang waktu aksi Ikatan Perempuan Forkot. Jadi waktu itu ada statement dari Menteri Urusan Peranan Wanita, Tuti Alwiah waktu itu kalau nggak salah. Iya, itu 98 ya? 98. Sudah masuk 98 ya? 98, masuk 98, kalau nggak salah bulan Oktober atau November gitu kalau nggak salah ya. Jadi dia bilang kalau perempuan itu tidak boleh ikut demonstrasi gitu kan. Nah, ya anak Forkot kalau dibilang kayak gitu marah, apalagi kita pasti marah tuh. Kita langsung demo itu. Jadi seruannya waktu itu perempuan jangan ikut-ikutan aksi, ikut demonstrasi. Gitu. Apa argumennya waktu itu kalau masih ingat? Kenapa nggak boleh perempuan? Aku kurang tahu juga ya. Pokoknya nggak boleh aja gitu. Gitu. Nah akhirnya tuh kita pas kita demo tuh kan, beberapa kampus demo. Di Polda Metro Jaya itu kita dihadang sama banyak pasukan tuh Polwan. Waktu itu demonya kemana? Ke Polda? Ke mana? Kita waktu itu mengarahnya kalau nggak salah mau ke Polda, kalau nggak salah ke Polda deh, apa mau ke Senayan ya, cuman di Polda tuh dihadang. Terus aku sih udah nyamar seperti wartawan, itu udah pakai name tag maksudnya. Karena aku itu kan pegang bendahara logistik kan, takutnya aku ketahuan gitu kan ya. Karena posisi aku tuh agak sentral juga gitu kan. Ngurusin teman-teman di lapangan buat makanan segala macam aku yang ngurus. Jadi aku harus nyamar nih gitu. Aku pakai name tag. Tapi mungkin karena banyak intel juga udah kenal sama aku udah langsung dibekap dari belakang. Gagal dong penyamarannya. Gagal. Aku langsung tarik dibawa ke dalam itu. Siapa yang narik? Polisi ya? Polwan. Oh, Polwan. Ada 2 orang yang narik aku dibawa ke dalam diseret. Itu pada saat di depan Polda ya? Depan Polda, belum masuk ke dalam. Iya, di depan. Jadi dia ngasih membubarkan itulah. Pokoknya harus bubar gitu kan dalam aksinya bubar. Harus bubar gitu. Anak-anak nggak ada mau bubar. Iyalah pasti. Ya udah langsung dibawa kita ke. Berapa orang dulu waktu itu yang ditangkap ke dalam? Oh banyak juga, ratusan juga. Yang cowok-cowoknya ada yang ngawal juga, masuk juga. Dipukulin juga teman-teman cowok-cowok yang ngejaga kita gitu. Ikut ditangkap juga itu. Iya, untuk berapa aktivis perempuan saat itu yang selain Kak Ijul yang itu kita 3 bis sih, 3 metro mini kalau nggak salah. 3 metro mini ya. 1 metro kalau isinya 60 ya berapa ya? Nggak 60 sih. 1 metro isinya bisa 30-an lah. 30 atau 40 lah. Nah perempuan yang sesama dengan Kak Ijul dulu ada berapa yang maksudnya yang ditangkap? Ada 70-an ada kali ya, 70-an lah. Perempuannya ada berapa di antara 70 itu? Ya banyak kan perempuan, laki cuma 5 orang laki. Oh, oke. Karena kan kita emang aksinya aksi perempuan. I see. Ya. Perempuan. Justru perempuan pada saat itu ya yang ada di garda depan ya. Iya. Nah, setelah ditarik masuk ke dalam Polda, apa yang mereka lakukan? Di dalam sih mereka sama kita nggak melakukan kekerasan di dalam, malah disuruh makan gitu kan, kayak ngebujuk-bujuk lah gitu, mau makan apa gitu, ya teman-teman namanya lapar
minta makan yang enak-enak aja di dalam gitu kan. Oke. Dikasih makan. Ya udah dibeliin makanan sama mereka gitu. Aha. Karena kan udah malam juga, lapar juga dari siang itu kan. Berapa lama di dalam? Sampai jam 11 malam ada di dalam kita. Dari jam berapa itu? Dari siang. Dari siang Kita sampai kalau jam demo kan tuh siang, jam-jam satuan. sampai jam 11 Sampai malam, ya. Iya. Jadi ditahan di Polda itu berapa jam kira-kira? Dari jam Setengah hari? siang sampai hampir setengah hari lah. Setengah harian ya? Ya, kita kan nunggu lawyer kita juga datang. Tim advokasi kita datang untuk bebasin kita semua baru kita bisa pulang. Oh, jadi waktu itu yang bebasin atau tim advokasinya sudah ready ya? Udah ready. Teman-teman di Forkot tuh udah punya tim advokasi sendiri namanya Takwa. Oke. Tim Takwa namanya. Ya, mereka lah kemudian yang datang ke Polda. Iya, bebasin kita semua. Untuk mengadvokasi. Iya. Iya. Nah, selama setengah harian itu, selain dikasih makan, ya, ada nggak interogasi? Kalau ke aku sendiri sih nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Tapi nggak tahu kalau yang kayak laki-laki ya, aku nggak tahu deh kalau karena kan kita beda itu ya gitu kan. Dipisahin ya, antara laki-laki sama perempuan ya. Nah kalau yang teman-teman aktivis perempuan nggak diapa-apain ya, cuma dikasih makan atau disuruh diem saja dibujuk-bujukin aja situ. ya. Nah dibujuk-bujukinnya gimana tuh waktu itu? Ya itu pokoknya dibaik-baikin lah gitu. Dibaik-baikin paling ngapain kamu demo gitu. Ada dialog itu ya? Iya, cuman gitu-gitu aja. Tapi teman-teman semuanya marah gitu, kesel gitu kan. Iya. Ya marah-marah lah semua sampai bilang. Waktu ditangkap juga kan ada yang bilang gini ke kamu tuh kan ibu gitu. Kenapa kamu nangkap aku gitu? Jadi marah lah gitu. Kamu seorang ibu kok nangkap aku gitu. Ke polwannya. Ke polwannya. Iya. Ngomong apa aja sih polwannya ke teman-teman aktivis saat itu? Ya paling ini kok perempuan gitu kan demo gitu ya sama kayak gitu aja. Gitu. Jadi ada himbauan dari mereka agar lu perempuan-perempuan nggak usah demo deh gitu, semacam itu ya. Iya. Jadi apa respon teman-teman selain marah? Ya. Ada argumen balasan misalnya? Ya paling ya itu aja lah, kita sama-sama mau berjuang gitu, masa nggak boleh berjuang, perempuan kan pengen berjuang juga gitu. Iya. Pengen disamakan lah untuk kalau untuk perjuangannya gitu loh, pengen disamakan, disetarakan gitu loh. Iya. Jadi pesan kepada polisi pada saat itu atau polwan pada saat itu juga bahwa kami juga berjuang ya, gitu, untuk bangsa ini gitu. Untuk bangsa ya. Iya. Jadi itu yang kemudian argumen yang disampaikan kepada para polwan yang menangkap ya. Nah kita nanti akan membahas soal isu lain setelah penangkapan itu di segmen berikutnya. Kita break dulu. Ya, kita kembali ke segmen 3 obrolan kita soal menolak lupa dengan Kak Ijul. Setelah proses penangkapan itu di Polda selama setengah hari ya, meskipun tidak ada kekerasan dan penganiayaan secara fisik ya. Nah setelah itu teman-teman tidak mundur ya, tidak ada kapok, tidak ada rasa takut ya. Malah makin berani kita. Malah makin militan ya, malah makin berani. Nah setelah itu apa kemudian agenda yang dilakukan oleh Forkot pada saat itu? Agendanya itu kan sekitaran bulan November ya. Mungkin Desember itu yang Semanggi berapa yang aksi HAM itu loh, hari HAM itu loh. Semanggi 2 apa ya, Semanggi 1 gitu. Iya. Ya itu, aksi itu ya. Nah, setelah kejadian penangkapan itu masih banyak aksi-aksi berikutnya ya. Jadi setelah penangkapan itu teman-teman Forkot marah. Jadi yang demo semua bareng-bareng sama yang cowok gitu. Ya itulah akhirnya jadi chaos itu loh yang di Taman Ria Senayan itu. Oke, ya. Nah, mungkin kita agak mundur sebentar soal
satu peristiwa yang cukup ikonik ya, pendudukan Senayan, parlemen ya, DPR RI pada saat itu. Nah, posisi Forkot pada saat itu di mana? Kalau teman-teman Simpul itu lagi rapat di UKI, tapi kalau masa apa teman-teman masa-masa itunya di dalam semua. Di dalam ya, dalam yang semua. menduduki gedung. Ya. Oke, nah waktu itu Kak Ijul di mana posisi? Aku di dalam. Di dalam ya? Kita member bebas, kita langsung ke dalam semua. Oh, oke. Nah, waktu di dalam tuh ngapain aja tuh? Ya udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada yang macam-macam, ada yang orasi-orasi, ada yang pokoknya bergembira lah. Oh ini gedung dewan ya, jadi kayak baru lihat, oh ini gedung dewan enak banget tinggal di sini, kerja di sini ya gitu, makan duit rakyat, marah-marah seperti itu anak temen lah. Jadi mereka menikmati sampai ada yang setelah masuk itu baru tahu ya situasi, oh ternyata gedung parlemen seperti ini ya. Sampai itu anak-anak juga banyak jas-jas dewan tuh kan di ruang-ruangan tuh dikeluarin, dibuang-buangin sama teman-teman. Saking keselnya gitu loh. Saking keselnya. Ya. Berapa lama pendudukan pada saat itu? Atau berapa lama ada di dalam saat itu? Kan malamnya kita kan di apa namanya, harus dievakuasi yang malam. Diserbu ya? Iya, itu aku udah dikokang begini sama senjata tuh. Aku sudah sampai. Siapa itu yang melakukan itu? Polisi, militer atau siapa? Angkatan Darat. Angkatan Darat, militer ya. Iya. Nah, aku sampai mikir begini, aduh mati nih aku di sini nih gitu. Mati gue orang udah diginiin kan. Mati deh. Cuman untungnya tuh marinir itulah yang nolong kita. Oh, oke. Dia nyelamatin kita waktu itu. Apa yang dilakukan marinir saat itu? Kalau nggak salah mereka juga nyiapin bus-bus itu loh, Maya Sari Bakti, supaya kita bisa keluar dari situ gitu. Keluar dari gedung, karena kan udah, kalau nggak salah udah apa namanya, ada gas air mata juga deh gitu kalau nggak salah gitu. Jadi marinir yang ngeluarin kita dari situ pakai bus Maya Sari Bakti itu, banyak bus disiapin tuh. Mereka yang awal. Oke. Nah, kronologis pada saat kan saat dikokang senjata di hadapan, itu kan bukan peristiwa yang tiba-tiba. Itu kronologisnya awalnya gimana sih? Ya kita kan keluar dari gedung. Udah bingung semua tuh kan, lari-larian kan. Keluar. Karena diserbu ya? Iya, terus di luar tuh udah kita akhirnya tiarap semua kan. Tiarap. Mereka begini gitu. Gitu, seperti itu. Ngomong apa waktu itu? Ya nggak ngomong apa-apa, cuman udah mereka pokoknya udah ini apa namanya, marah bener sama mahasiswa lah gitu. Jadi diperintah tiarap ya? Iya, tiarap. Ya udah kita juga tiarap lah, semua takut, mencekam lah gitu. Gimana sih? Mencekam itu waktu itu. Malam ya? Jam-jam berapa tuh saat itu? Aduh, jam berapa ya? Aku lupa waktu itu. Setelah maghrib ya? Iya, mungkin sekitaran segitu deh. Oke, ya. Nah, saat itu kira-kira ada berapa sih jumlah mahasiswa yang banyak banget. Ribuan ya? Banyak. Itu kan siangnya aja mereka udah ada di atap-atap itu, gedung dewan kelihatan tuh kan foto-fotonya itu. Iya, foto-fotonya itu ikonik banget ya. Nah, saat itu kelompok-kelompok perempuan juga masif juga ya, sama juga dengan nggak ada pemisahan antara nggak ada. Aktivis laki-laki, aktivis perempuan, semua berbaur jadi satu semua, ya, iya. sebagai satu barisan ya. Iya. Waktu itu apa yang dilakukan Kak Ijul di dalam? Apakah nyariin logistik atau apa? Aku lebih menjaga teman-teman adik-adik kelasku. Karena kan aku emang senior. Saya tuh kalau di dunia aktivis tuh kayak ibunya atau anak-anak gitu. Jadi karena saya lebih senior daripada mereka semua gitu. Kan saya 93. Jadi mendampingi junior juga ya. Iya. Terutama yang perempuan ya. Yang laki juga aku jaga juga, yang lebih junior, karena kan aku tanggung jawab sama orang tua mereka lah istilahnya gitu. Aku kan beban kalau gimana kalau kenapa-napa sama adik-adik kelasku gitu loh. Kayak gitu. Apa peristiwa yang paling berkesan pada saat menduduki gedung parlemen saat itu? Yang sampai hari ini masih yang paling berkesan, jadi kenangan lah. Apakah itu kenangan yang serem atau mungkin kenangan manis juga? Ya paling gitu aja, ketika lagi mimbar bebas itulah kita kan nyanyi gitu kan, merasa udah
bisa dudukin masuk gedung tuh kayaknya puasan gitu. Puas banget puasan gitu bisa masuk itu. Iya. Lagi rame-rame semua kan. Kita bikin member bebas tuh di situ, kita seneng bener itu loh. Iya, iya. Apa tuntutan pada saat menduduki? Kan tidak sekedar menduduki, tetapi ada tuntutan juga saat itu. Apa tuntutannya? Ya tuntutannya yang seperti kita bikin itu, kita turunkan harga, apa namanya, Anti hapus KKN, KKN, ya. pelanggaran HAM harus diusut gitu. Ada waktu itu posisi saya lagi di Surabaya ya, aktivis 98. Kalau tidak salah satu yang menjadi isu besar saat itu adalah tuntutan untuk sidang istimewa ya. Oh iya, sidang istimewa, betul. Sidang istimewa dan ya Cabut duit fungsi ABRI cabut mungkin ya. duit fungsi Itu yang paling ABRI, betul. banget itu. Paket undang-undang politik Iya, ya. politik ya. Itu yang diserukan sambil menduduki parlemen ya. Iya. Jadi saat menduduki itu ada perasaan yang puas banget ya. Puas banget. Perjuangan kita sampai juga di titik juga, ini iya, untuk menduduki gedung parlemen ya. Nah, ada nggak teman-teman seperjuangan di Forkot pada saat itu yang kena aniaya, diculik atau peristiwa yang sangat mencekam dan menyeramkan ya? Di waktu kita masuk gedung dewan itu? Sebelumnya? Sebelumnya juga bisa atau pada saat peristiwa atau setelah peristiwa. Kalau ada satu hal yang sangat mencekam yang dialami oleh kawan-kawan di Forkot. Kalau kita sih kalau mengalami penculikan ya di Forkot sih mungkin nggak ada ya gitu. Digebukin, dianiaya. Itu udah biasa. Sampai masuk rumah sakit. Udah biasa itu. Oke. Jadi makanan sehari itu udah makanan teman-teman. Makanan sehari-hari ya digebukin sampai masuk rumah sakit gitu ya. Biasa, nah kalau ada teman-teman yang menjadi korban digebukin, dianiaya sampai harus dilarikan ke rumah sakit misalnya, apa yang dilakukan teman-teman Forkot? Kita juga kan udah punya itu tim medisnya kan tim medisnya dari teman-teman sendiri dari rumah sakit UKI. Oke. Dan aku juga kalau fakultas kedokteran ya. Iya. Aku juga kalau misalkan udah mau kios tuh aku telepon ambulan tuh. Ambulannya aku telepon. Oke. Aku siap-siap telepon semua ambulan, aku telepon. Jadi mereka udah. Ambulan tuh teman-teman juga yang koordinir atau? Enggak juga sih, aku terhubungnya sama ini beberapa senior yang ada di LSM juga sih. Ada senior gitu. Tolong dong Bang, nih kirim ambulan nih, udah chaos nih Bang ini. Gitu. Langsung datang itu ambulan banyak gitu. Hampir setiap aksi selalu begitu ya? Iya, ya? aku langsung kontak-kontak itu teman-teman. Oke. Jadi ada tim medis sendiri. Ada tim medis ya, yang sudah disiapkan standby kapanpun. Misalnya kalau ada chaos harus ada yang segera diangkut dilarikan ke rumah sakit, udah siap. Udah siap itu. Itu biasanya teman-teman UKI, rumah sakit UKI nanti. Teman-teman UKI ya. Jadi itulah bentuk solidaritas dan konsolidasi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa pada saat itu ya. Jadi saling support. Lo bagian medis misalnya advokasi, lo bagian hukum nanti kalau ada yang ditahan, lo bagian advokasi. Yang lain kalau ada yang dianiaya atau ada korban kekerasan, lo yang siapin ambulan gitu. Jadi sudah terorganisir dengan rapi ya. Tugas-tugasnya gitu loh. Oke. Nah, ya itu rapi sekali ya. Kalau misalnya kita pakai ukuran pada saat itu ya. Nah, kita akan beralih ke topik-topik yang lainnya nanti di segmen berikutnya. Kita ambil break dulu. Ya, kita kembali di segmen keempat, segmen terakhir dalam obrolan menolak lupa. Kak Ijul, tadi kita sudah ngomongin soal yesterday, masa lalu ya. Jadi ya ada romantisme masa lalu yang pernah kita alami pada saat 98. Tentu kita
menengok ke belakang itu bukan hanya sekedar kita ingin beromantisme, tetapi kita ingin belajar dari situ. Ya. Nah dalam konteks itu, bagaimana Kak Ijul melihat situasi hari ini? Misalnya apa yang dulu kita perjuangkan, ya. Dalam situasi hari ini, mimpi-mimpi kita dulu di hari ini sudah terwujud belum? Sepertinya kalau untuk keinginan kita seperti yang dulu itu kayaknya belum terwujud semua ya. Maksudnya ada beberapa yang belum terwujud seperti Apa KKN gitu kan. KKN ya. Pelanggaran HAM masih terjadi juga kan, kasus Rempang terakhir kan itu. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme masih terjadi. Apa namanya? Ya aku tuh prihatin aja gitu loh sama kok kekuasaan seperti pemerintah membiarkan kita melihat semua ini, maksudnya membiarkan melihat hukum itu seperti ini gitu loh. Iya, iya. Jadi apa ya? Masyarakat tuh nggak percaya, udah nggak percaya lagi sama pemerintah gitu. Itu yang Kak Ijul lihat situasi hari ini seperti itu ya? Iya. Udah nggak percaya masyarakat. Kenapa itu kira-kira ketidakpercayaan itu muncul? Ya contohnya kayak gini deh. Misalnya Pak Jokowi gitu kan. Ya anaknya kan maju sebagai cawapres. Oke. Menantunya sudah wali kota. Anaknya satu lagi wali kota juga kan. Iya. Itu anaknya kan, satu lagi tiba-tiba jadi ketum partai. Iya. Itu kan udah nepotisme gitu kok. Itu kok dibiarkan seperti itu gitu. Gimana nanti masyarakat menilainya bagaimana gitu. Gimana kayak gitu. Justru itu dulu yang kita tolak ya. Iya. Berarti malah dibiarkan secara gamblang gitu di masyarakat melihat semua. Telanjang banget sekarang ya. Vulgar ya. Nah, jadi kira-kira kayaknya kita belum bisa move on ya. Dari apa yang kita perjuangkan dulu ya. Sepertinya belum, malah mengarah ke dulu lagi kayaknya ini. Iya. Seperti zaman Orba mungkin ya gitu. Seperti itu. Apa bedanya dengan zaman Soeharto gitu kan? Iya. Cuman dulu kan mungkin kalau Soeharto kan di lingkaran cendana aja gitu. Ini kan kayaknya udah semuanya ya gitu. Gitu loh. Nah, jadi situasi kita mengalami setback ya. Artinya dulu kita aksi ke jalan karena ada fenomena korupsi, kolusi, nepotisme ya. Tetapi hari ini juga ternyata itu terjadi juga masih. Ya. Kita sudah kira-kira 25 tahun ya. Iya. Memperjuangkan agenda-agenda itu ya. Menurut Kak Ijul kita gagal nggak? Gagal. Kita gagal ya. Kenapa kita gagal? Ya karena ya aku juga, teman-temanku juga banyak juga sekarang yang ada di kekuasaan dan membiarkan itu gitu loh. Itu. Iya. Jadi dulu yang bersama-sama kita sekarang di kekuasaan semuanya. Sekarang ada di lingkaran kekuasaan. Iya, dan mereka juga yang setuju dengan atau kita memakai kata lupa ya. Iya, lupa dengan apa yang mereka perjuangkan karena kita sedang menolak lupa ini ya. Jadi mereka sepertinya lupa ya. Lupa mungkin. Kalau boleh kita pakai kata itu ya, mereka lupa dengan apa yang dulu kita perjuangkan bareng-bareng ya. Mungkin mereka udah nyaman sekarang. Udah nyaman, dulu kan susah gitu kan, susah makan, susah tempat tinggal, kontrakan. Sekarang udah enak semua gitu kan. Berarti yang masih tetap konsisten ini hidupnya belum enak dong. Iya gitu. Ya, kita cuma asal bisa yang hidupnya sudah enak jadi lupa. Kalau aku gini, misalkan mereka hidupnya enak tapi mereka bekerja bekerja kayak seperti jadi dosen, jadi guru itu nggak masalah ada lah juga. ya. Oh ya masih banyak kawan-kawan yang meskipun hidupnya katakanlah sudah cukup mapan ya, tetapi masih tetap konsisten dengan nilai-nilai itu masih banyak. Banyak juga. Masih banyak kawan-kawan kita yang tetap konsisten dengan nilai-nilai perjuangan yang dulu kita bareng-bareng suarakan di 1998 ya. Nah ada juga sebagian yang karena sudah mapan ya terlena jadi lupa ya dengan agenda perjuangan pada saat
masih muda dulu. Iya. Ya, itu salah satu sebab ya, Iya. yang kemudian kita kan tentu berharap teman-teman yang sudah masuk ke dalam sistem, ya, Pasti bisa berubah. bagian dari inner cycle kekuasaan, sudah masuk di dalam situ, tetap konsisten memperjuangkan apa yang dulu kita pernah perjuangkan. Nah, itu kan harapan kita ya. Tetapi kemudian faktanya, kenyataannya nggak begitu juga ya. Banyak kawan yang masuk kemudian jadi nyaman, jadi lupa, nyaman, sehingga apa yang dulu kita tolak itu sekarang masih terjadi dilakukan ya. Karena itu Kak Ejul tadi sempat menyimpulkan kita gagal dalam sebagian isu yang kita perjuangkan ya. Nah, mungkin sebagai closing statement juga Kak Ejul, melihat gerakan mahasiswa hari ini, fenomenanya seperti apa, dan sekaligus apa harapan kita nih sebagai senior nih. Aku sih belum lama ngelihat mereka gerakan mahasiswa saat ini ya. Aku lihat belum lama ini mereka membagikan flyer itu loh. Kayaknya mereka mau flyer apa tuh isinya? Politik dinasti kayaknya. Jadi mereka kayaknya mau melawan ini, mau melawan gitu kan. Sudah mulai menghangat nih kayaknya ya. Iya, udah mau melawan. Dan harapan mereka supaya rejim orde baru tuh nggak ada lagi gitu kan. Ini kok timbul lagi. Mereka berharap seperti itu. Jangan sampai kita kembali lagi ke situ ya. Gitu. Harapan Kak Ejul secara personal apa sih ke teman-teman yang ya bukan adik-adik kita tapi anak-anak kita mungkin yang sekarang menjadi aktivis mahasiswa? Teruskan perjuangan aja seperti yang kakak-kakak ingin seperti dulu gitu aja. Tetap berjuang, tetap semangat gitu. Jangan sampai melemah lah gitu. Iya. Oke, itu ya. Spiritnya itu pesannya ya. Iya. Jadi sobat menolak lupa sekalian, kita tentu setiap periode, setiap angkatan pasti punya tantangan yang berbeda. Ya. Para senior tentu tidak lebih hebat dan tidak lebih gigih dari generasi yang sekarang. Hanya mungkin tantangannya saja yang berbeda, sehingga strategi dan penyiasatan gerakannya tentu harus juga menyesuaikan dengan fenomena hari ini. Dan kita sudah banyak berbincang soal bagaimana dulu para senior bergerak, melakukan aksi, merumuskan isu-isu bersama sebagai kepedulian terhadap situasi bangsa. Dan tentu harapan hari ini adalah para aktivis mahasiswa sekarang juga bisa lebih gigih dari para seniornya dengan berbagai macam tantangan yang berbeda dengan yang dialami oleh para senior. Tentu spiritnya harus tetap sama. Tantangan berbeda tetapi spirit, semangat juangnya harus tetap sama, bahkan mungkin harus lebih sengit dan lebih gigih dari perjuangan para senior yang lalu. Demikian forum Menolak Lupa. Kali ini kita jumpa di episode Menolak Lupa berikutnya. Terima kasih. Baik.